الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسل رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين. Ikhwati fillah rahimakumullah, Ustaz bilkhusus Ustaz Adi Khofifah yang sudah undang kita dan jadi host kita di madrasah tunai ini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah SWT Waalaikumsalam Ustaz. menyehatkan seluruh hidupnya insyaAllah, kehidupan pribadi, ekonomi, keluarga dan seterusnya semua sehat insyaAllah. Amin Ustaz. Amin. Dan kita semua juga disehatkan oleh Allah SWT seluruh kehidupan kita insyaAllah. Selawat beserta salam terus kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Allah salam. sahabat keluarganya dan semua umat yang selalu istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Rahmatullah. Ana diminta untuk menyampaikan materi tarbiyah akliyah dan ruhiyah di bulan Ramadan. Memang ini agak berat membahasnya sebenarnya, ya, tetapi kita ingin mengetahui beberapa pelajaran penting ya terkait di bulan Ramadan, membahas dua hal ini. Kalau di dalam Islam manusia itu dipengaruhi hanya dua hal itu sebenarnya. Dipengaruhi oleh akal dan jiwa manusia. Ustaz, afwan Ustaz. Suara kurang jelas Ustaz. Kurang kencang. Sebentar saya pilihannya dulu. Tes 1 2, udah jelas ya? Sudah Ustaz, Mayan. Lanjut Ustaz. Kita lanjut sedikit. Sebelum bahas dua hal ini, kuliah dan nafsiyah ini. Inti manusia ini dua hal ini sebenarnya, akal dan jiwa. Kalau nggak ada akal dan jiwa ini maka tidak disebut manusia itu. Ramadan ternyata fokusnya membina dua hal ini. Ramadan yang kita nanti-nantikan ini ternyata fokusnya mentarbiyah dua hal ini, dua potensi utama. Kalau dalam ilmu pendidikan itu ada 3 potensi manusia dalam pendidikan barat ya. Pertama potensi kognitif, yang kedua potensi afektif, yang ketiga potensi psikomotorik. Kognitif itu akal pengetahuan, kemudian afektif itu perasaan, emosional, psikologi dan seterusnya. Lalu kemudian psikomotorik itu keterampilan fisik maupun keterampilan skill manusia. Tapi dalam Islam sebenarnya ada 7. Jadi bukan hanya 3 seperti pendidikan barat, tapi ada 7. Yang pertama itu adalah ada tarbiyah al-aqliyah, yang kedua ada tarbiyah ruhiyah, ketiga tarbiyah nafsiyah, yang keempat ada tarbiyah al-jasadiyah, yang kelima ada tarbiyah al-khuluqiyah, dan yang keenam ada tarbiyah al-ijtimaiyah, dan yang ketujuh tarbiyah al-jinsiyah. Nah, ini sebenarnya 7 hal ini merupakan potensi utama manusia dalam pendidikan Islam. Nah, potensi ini kita hanya mengambil dari
dua potensi utama, yaitu potensi al-aqliyah dan potensi an-nafsiyah yang akan dibina selama bulan Ramadan. Ini karena kita fokus pendidikan dua hal ini. Kalau dua hal ini dibina secara baik, maka manusia itu akan menjadi baik. Khususnya dua tarbiyah al-aqliyah dan an-nafsi. Makanya kata Allah SWT dalam Al-Quran, wa nafsi wa ma sawwaha alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha qad khaba man dassaha. Demi jiwa yang Allah samakan gitu ya, potensinya itu Allah samakan ketika lahir sesuai dengan fitrahnya. Alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah tentukan sikap fajirnya dan takwanya. Dan sungguh beruntung mereka yang zakaha, membersihkan jiwanya, terus membina akalnya, membina jiwanya, dan sebaliknya merugi mereka yang menyia-nyiakan, mengotori jiwanya, nafsiyanya itu. Nah, ini ayat ini sering kita baca, ikhwafillah, menunjukkan bagaimana pengaruh jiwa terhadap baik buruknya seseorang. Dan bagaimana kunci kesuksesan itu berkaitan dengan pembinaan jiwa itu. Nah, Ramadan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan hidayah, bulan hidayah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau kita lihat ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Ramadan itu membawa dua hidayah penting yang ada di dalam Al-Quran. Yang hidayah yang pertama, hudan linnas, hidayah secara global, yang bisa diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh manusia, hudan linnas. Makanya orang-orang yang bersentuhan dengan Quran, dia non-muslim, itu bisa mendapat hidayah dan bisa masuk Islam. Yang kedua, minal huda, al-huda dalam bentuk ma'rifah, di sini menunjukkan bahwa hidayah khusus bagi umat Islam jadi bulan Ramadan. Nah, Ramadan membawa dua hidayah, hidayah yang bersifat global dan hidayah bersifat khusus. Mereka yang diberi hidayah ini, mereka yang mampu menggunakan dan memperbaiki potensi akalnya dan potensi jiwanya di bulan Ramadan. Kalau kita lihat dalam tarbiyah aulad itu, Abdullah Nasi Ulwan mengatakan di antara bentuk tarbiyah akliyah itu adalah mendidik akal kita dengan banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Quran itu semua pengetahuan, semua hikmah dan seterusnya ada dalam Al-Quran. Jadi ketika akal kita mentadabburi Quran, karena kata Allah, "Fala yatadabbaruna al-Quran ala qulubin aqfaluha." Mereka tidak mentadabbur, atau ada gembok di hati. Di ayat yang lain dalam surah Nisa, liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Quran itu harus ditadabburi ayatnya dan harus diambil peringatan bagi mereka yang ulul albab, bagi mereka yang berakal sehat. Bagi mereka yang berakal sehat. Jadi Ramadan sebenarnya dihadirkan oleh Allah selain membersihkan jiwa kita juga tarbiyah akal kita. Di antara problem kita, problem tarbiyah, karena kita ini khusus dari pembahasannya hari ini, malam ini. Di antara problem kita itu adalah kurang mengasah cara kita berpikir. Sehingga
Itu saya kurang mengasah cara kita berpikir ini. Diskusi-diskusi, jadi kalau saya pernah menyampaikan bahwa di antara wasail tarbiyah yang sekarang ini banyak kita tinggalkan, mohon maaf ini kritik untuk memperbaiki kita, gitu, tarbiyah kita. Di antaranya adalah wasilah tarbiyah yang bersifat nadwa. Itu kan nadwa itu wasilah yang keempat dari tarbiyah kita. Itu memang dibentuk oleh Imam Hasan al-Banna dalam rangka untuk mentaskif kita, menguatkan tarbiyah akliyah kita. Di situ kita berdiskusi, di situ kita tukar pikiran, di situ kita merangsang pemikiran kita, ide gagasan kita, dan seterusnya. Di Nadwa itu. Dulu kita sering melakukan taskif, ya, mencerdaskan gitu ya. Nah sekarang itu apa namanya perlu tarbiyah akliyah dalam bentuk taskif ini. Ya, tarbiyah akliyah dalam bentuk taskif. Dalam dakwah kita, tarbiyah nafsiyah ini eh, ada dua wasilah yang digunakan. Yang pertama, wasilah halakoh, yang kedua wasilah al-katibah, di mana pembinaan jiwa spiritual dibangun di situ, di dalam sarana. Nah, oleh karena itu malam ini sengaja kita temanya tarbiyah akliyah dan nafsiyah ini, agar kita gunakan secara maksimal Ramadan ini menjadi bulan mentarbiat dua hal ini. Saya tidak mengatakan bahwa kita melalaikan dua hal ini, tetapi kita fokus mentarbiat dua hal ini. Bagaimana caranya, ikhwan? Yang dirahmati Allah SWT. Yang pertama, kita banyak di bulan Ramadan mengkaji Quran, mengkaji Al-Quran. Kita gunakan waktu kita untuk banyak mentadabburi Al-Quran. Perintah tadabbur ini, perintah mengkaji Al-Quran ini, dalam Al-Quran itu berkali-kali. Ada istilah darosa, kata darosa dalam Al-Quran. Itu menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, maksudnya adalah mengkaji dengan detail dan melakukan penelitian serius. Itu namanya darosa. Dalam Al-Quran disebut beberapa kali, di antaranya yang sering kita baca, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ya. Kata darosa, bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian hamba-hamba Rabbani sebagaimana kalian tu'allimun al-kitaba, mengajarkan Alkitab pada orang lain. Wa bima kuntum tadrusun, dan sebagaimana kalian mempelajarinya, mendarosahnya. Kata darosa ini dalam pendidikan Islam disebut dengan penelitian dan kajian serius terhadap Al-Quran. Ikhwati fillah, di antara cara kita mentarbiyah akal kita itu adalah dengan banyak memahami, mentadaburi, melakukan dirosah terhadap Al-Quran. Ya. Apa namanya? Ya, waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini kalau bisa kita gunakan, ya, apalagi waktu itikaf, insya Allah kita gunakan untuk mendirosah Al-Quran. Ya, tafsir kajian Al-Quran. Kalau bisa itikaf kita itu, acara-acara itikaf kita itu tidak hanya qiyamul lail, ya, tidak hanya apa namanya baca Quran, tidak hanya zikir seterusnya, tetapi kalau bisa itikaf kita atau acara Ramadan kita banyak mengkaji Al-Quran, melakukan tafsir Quran, studi Quran, dan seterusnya. Ini bagian dari tarbiyah akliyah yang kita maksud dengan tarbiyah akliyah. Menghidupkan jalasa-jalasa ilmiah itu adalah bagian dari budaya para salafus soleh. Para salafus soleh berjasa melahirkan banyak rumpun ilmu pengetahuan karena mereka mengkaji Quran. Karena mereka mengkaji Quran. Melahirkan ribuan kitab tafsir karena mereka mengkaji Quran.
melahirkan banyak apa namanya istihad fikih karena mereka mengkaji Quran. Ya. Oleh karena itu Ramadan ini kita gunakan sebagai momentum untuk kembali ya menghidupkan budaya mengkaji Al-Quran ini dengan cara mentarbiyah akal kita, mencerdasakan akal kita, memikirkan ayat-ayat Al-Quran, baik ayat qauliyah maupun ayat qauliyah. Qatibillah, tarbiyah akliyah di antaranya selain mempelajari Al-Quran, tarbiyah akliyah juga bermakna adalah eh, berusaha untuk menggunakan akal kita memahami fenomena-fenomena yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau para ahli tarbiyah aulad itu mengatakan, biasakan anak-anak itu selain membaca, dia juga biasakan dia memberikan ide gagasannya terhadap suatu kasus-kasus tertentu. Nah, eh, saya baru selesai tadi juga kajian maghrib ya sampai isya. Di antara problem kita itu adalah di Indonesia itu hasil penelitian dari 230 juta umat Islam, ini hasil survei terakhir. Hanya 38% yang melakukan sholat. 38% yang sholat. Dari 38% itu hanya 5-8% yang sholat di masjid, berjamaah di masjid. Nah, 38% itu kadang sholat, kadang enggak. 62% tidak sholat sama sekali. Hasil survei. 62% tidak sholat sama sekali. Nah, bagaimana harus kita pikirkan itu solusinya, bagaimana mereka ini bisa sholat. Ramadan adalah syahrul hidayah. Gitu ya. Ramadan adalah syahrul hidayah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 2 hidayah yang diturunkan oleh Allah dalam bulan Ramadan. Hidayah bersifat global untuk manusia dan hidayah khusus bagi umat Islam. Bagaimana kita bisa jadikan Ramadan ini bulan untuk kemudian menyadarkan manusia untuk bisa beribadah kepada Allah SWT. Zaman dulu kita Ramadan itu adalah disebut bulan memetik hasil itu ya, hasil dakwah. Zaman dulu kita kalau memperbanyak halakoh itu, halakoh dakwah itu di bulan Ramadan. Rekrutmen itu di bulan Ramadan. Nah, bagaimana kita kemudian mengembalikan ini semangat ini melalui tarbiyah akliyah di bulan Ramadan. Tarbiyah akliyah juga bermakna, Bapak sekalian rahmati Allah SWT, banyak menulis kitab, menulis buku dan sebagainya. Bagian dari tarbiyah akliyah. Ulama-ulama terdahulu biasa menulis satu hari satu kitab. Ulama terdahulu ada kitab namanya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah satu hari, satu malam. Mengatakan satu malam saya ditulis satu kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Bagaimana akal mereka begitu cerdas? Hasil tarbiyah akliyah itu. Bagaimana pemikiran mereka bisa dituangkan dengan tulisan-tulisan yang luar biasa, yang sampai sekarang itu dinikmati oleh umat Islam. Ini yang pertama. Jadi tarbiyah akliyah kita di bulan Ramadan, kita biasakan untuk bisa membaca, mentadabburi Al-Quran, menulis kitab, berikan ide gagasan, strategi dan sebagainya untuk maslahatan umum. Yang kedua, tarbiyah an-nafsiyah. Mungkin malam ini kita lebih banyak diskusi insya Allah untuk memecahkan masalah-masalah keumatan. Tarbiyah akliyah, saya kasih pengantar sedikit tarbiyah akliyah. Dalam Islam, mohon maaf, tarbiyah nafsiyah itu. Dalam Islam, tarbiyah nafsiyah itu dalam pendidikan Islam ya. An-nafs,
Walaupun dalam Al-Quran kadang an-nafs itu disebut nyawa, kadang an-nafs itu disebut jiwa, dan kadang an-nafs itu disebut ruhiyah, ruh, ruh yang bicara ini. Kadang disebut juga an-nafs. Tapi yang kita maksud an-nafs di sini adalah jiwa itu sendiri, ya, jiwa yang dimiliki oleh manusia. Al-Quran menjelaskan membagi an-nafs itu ada 3 bentuk an-nafs. Yang pertama adalah nafsu yang paling rendah, nafsu ammarah bisu. Nafsu ammarah bisu. Yang kedua ada namanya nafsu al-lawwamah. Nafsu ammarah bisu ini selalu cenderung kepada kejahatan, selalu cenderung kepada nafsu syahwat, selalu cenderung kepada hal negatif. Nah, yang kedua itu nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah ini dia pertengahan. Terkadang dia melakukan dosa, dia menyesal. Ini dalam pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika menafsirkan nafsu lawwamah. Dia menyesal dosa-dosa yang dilakukan itu. Dia mudah sadar gitu. Nah, yang ketiga itu ada namanya nafsu al-mutmainnah. Ya, ayatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsul mutmainnah ini menjadi tujuan utama umat Islam ya dalam beribadah. Mudah-mudahan kita dengan Ramadan itu capai nafsul mutmainnah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, nafsul mutmainnah itu adalah nafs jiwa yang dia tidak tenang kalau tidak ibadah. Yang dia tidak tenang kalau dia tidak berdialog dengan Allah dalam sehari. Dia tidak tenang kalau tidak berada dalam keridhaan Allah SWT. Makanya ayatnya irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah wahai jiwa yang tenang mutmainnah kepada keridhaan Allah. Ya, dalam keadaan diridhai dan meridhai, subhanallah. Mudah-mudahan kita memiliki jiwa ini. Nah, nafs menurut dalam ilmu pendidikan Islam, ternyata markas atau tempat semua karakter positif maupun negatif. Jadi kurang lebih ada 10 karakter yang ada dalam jiwa manusia itu. Karakter berani, penakut, itu di jiwa, bukan di hati, bukan di otak, bukan di akal, dan itu di jiwa. Yang kedua, karakter disiplin atau malas, rajin atau malas, ini juga di jiwa. Yang ketiga, karakter yakin atau ragu, itu juga di jiwa. Yang keempat, karakter sabar atau tidak, atau pengeluh, itu juga karakter, itu dalam jiwa semuanya. Jadi kerja jiwa semua tuh. Yang berikutnya, karakter serius atau tidak, itu jiwa. Yang berikutnya karakter punya obsesi atau tidak. Gitu. Ini orang punya pandangan ke depan. Itu bagian dari jiwa. Amalun nafs. Jadi dia positif negatif. Malas, rajin. Ya, disiplin, lalai. Mujahadah atau tidak dan seterusnya. Itu jiwa semua. Mujahadatun nafs, makanya ada namanya mujahadatun nafs. Dan oleh karena itu bisa positif, bisa negatif, bisa berpenyakit, bisa sehat jiwa itu. Makanya prosesnya memang harus disehatkan terus. Qad aflaha man zakkaha. Ya, yang lain qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla dan seterusnya. Ini kerja jiwa ya ikhwafil. Makanya orang-orang dulu para sufi itu, tasawuf itu disebut para ulama yang melakukan tazkiyatun nafs yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga mereka sampai pada puncak tertentu, kesalehan tertentu. Nah, Ramadan memang bulan yang paling tepat untuk tazkiyatun nafs, tarbiyatun nafsiyah itu, tarbiyah nafsiyah. Bahkan tujuan utama Ramadan itu kan menaklukkan hawa nafsu, menaklukkan an-nafs.
Kalau nafsu ini ditaklukkan dengan baik, maka dia akan terarah dengan baik. Ya. Eh, Nafs, saya pernah melihat bagaimana kerja nafsu ini sekalian. Dengan nafsu ini kemudian manusia bisa berkembang. Kalau tidak ada nafsu kita tidak bisa berkembang. Adanya kaya miskin itu karena nafsu. Jadi semuanya itu kuncinya jiwa itu. Nah, bayangkan kalau kita dan gagal membina jiwa itu yang memiliki potensi dahsyat luar biasa. Semua karakter tadi berada di jiwa. Beda dengan hati. Al-qalbu itu beda lagi. Kalau al-qalbu itu tempatnya keimanan, tempatnya kelembutan, kehalusan. Ya. Kalau jiwa itu tempat karakter. Nah, bagaimana mentarbiah jiwa ini di bulan Ramadan? Ya, memang kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ya, eh, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu memang untukku dan aku yang akan membalasnya secara langsung. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, eh, taroka taroka apa namanya? Ma'kalahu wa masyrabahu wa syahwatahu li ajli. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu dia bisa meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minumnya li ajli karena aku. Jadi memang puasa itu tempat menterbiah jiwa manusia yang paling efektif ya, paling efektif insya Allah. Eh, Makanya kata Allah, aku langsung yang akan membalasnya. Oleh karenanya terbiah terbiah nafsiyah di bulan Ramadan ini, memang pertama lewat puasa itu. Dengan puasa kita menjadi manusia yang paling sabar ya. Dan itu dalam jiwa, kesabaran itu di jiwa. Rasulullah SAW bersabda, "Sumu syahrus sabr." Berpuasalah kalian pada bulan kesabaran. Sampai-sampai Ramadan itu dinamakan oleh Rasul bulan kesabaran. Karena memang kenapa? Hajat utama manusia itu, kebutuhan utama manusia itu kan makan, minum, seks ya, mohon maaf. Tetapi bisa ditahan di bulan Ramadan. Ya. Dia bisa tinggalkan itu. Hajat utama itu makan, minum. Untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia bisa mampu bersabar melawan hajat utamanya itu, maka dia bisa mampu menahan hal-hal yang lain yang lebih ringan dari itu. Tuhan pokok manusia. Itu yang puasa. Begitu juga ibadah. Ibadah, wafilarahimakumullah, pada yang lain selain puasa, sholat, tahajud, dan seterusnya, zikir dan sebagainya, juga menguatkan jiwa kita. Menguatkan. Memang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surah Al-A'la yang sering kita baca. Selain Allah menjelaskan bahwa sungguh telah beruntung kalau aflaha man tazakka. Dalam surah Asy-Syams zakkaha. Kalau ini pada aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung mereka, sukses mereka yang mampu tazakka fi'il mudhari, terus berusaha membina jiwanya. Setiap hari tazakka, istimrar. Terus membersihkan jiwanya, terus membina jiwanya, kata Allah SWT. Dengan apa dia bina? Bagaimana caranya dia bina? Allah menyebutkan caranya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Dengan cara mereka terus menyebut nama Allah, mengingat Allah. Jadi pertama zikir. Jiwa ini bisa dibersihkan, dibina dengan zikir. Selain tadi puasa tadi. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Banyak berzikir. Lalu kemudian fa shalla, dia melakukan salat.
Eh, pemicu utama pemicu utama nafsu itu bisa bisa keluar dari apa namanya, dari eh, aturan Allah Subhanahu wa taala itu dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thiruna al-hayata dunya, ayat selanjutnya. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Cuma nafsu itu selalu dipengaruhi oleh dunia. Jadi memang nafsu kita itu sekarang ini, jiwa kita itu eh, tidak bisa, harus hati-hati dengan dunia. Eh, dunia itu ya harta, tahta, wanita, Toyota dan sebagainya, itu namanya dunia. Bal tu'thiruna al-hayata dunya. Makanya kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, untuk mengantisipasi pengaruh dunia itu harus terus mengingat akhirat. Makanya kata Allah, wal akhiratu khair wa abqa. Wal akhiratu khair wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Nah, oleh karena itu Allah telah menunjukkan bagaimana tarbiyah nafsiyah ini kita lakukan khususnya di bulan Ramadan. Terakhir, terakhir ingin saya sampaikan bahwa memang tujuan utama Ramadan itu muttaqin. Muttaqin itu adalah manusia yang sudah sempurna akalnya dan sempurna jiwanya, sukses di bidang akalnya, sukses di bidang jiwa. Kalau kita lihat eh, indikator muttaqin yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, eh, selain dalam surah Al-Baqarah misalnya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri utama muttaqin adalah yu'minuna bil ghaib. Mereka mampu beriman pada yang gaib, percaya yang gaib. Kebalikan dari gaib itu materi. Al-ghaib was syahada. Syahadat itu materi yang bisa disaksikan. Muttaqin adalah ciri utamanya kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Dia mampu beriman kepada yang gaib. Akalnya, jiwanya itu bisa menangkap yang gaib. Apa itu yang gaib? Allah SWT. Ya, akhirat, surga, itu yang gaib. Takdir dan seterusnya. Kalau dia sudah mampu mengimani yang baik dengan kuat, insya Allah dia muttaqin. Baru kemudian yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Di dalam surah yang lain, surah Ali Imran misalnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah jelaskan juga siapa muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Muttaqin itu mampu menguasai, menaklukkan rasa pelit dalam dirinya. Subhanallah, rasa pelit dalam dirinya. Sehingga dia mampu berinfak fis sarra'i wad dharra, dalam kondisi lapang maupun susah. Jadi mutakin itu mampu berinfak, bersedekah, membantu orang. Bukan dalam kondisi kaya saja, tetapi dalam keadaan miskin pun dia mampu membantu orang, apalagi kaya. Yang berikutnya kata wal kazimin al ghaiz. Ini kerja jiwa lagi. Wal kazimin al ghaiz, mampu menahan amarah, menahan emosi. Kalau istilah psikolog namanya kematangan emosional. Wal kazimin al ghaiz wal afina 'anil nas, bahkan mampu memaafkan. Wal afina. Ikhwati fillah rahimakumullah. Eh, Mari kita wujudkan ini takwa yang paripurna ini dengan mentarbiah akal kita dan eh, jiwa kita insya Allah. Karena cukupkan seperti sini Pak. Bertahan bisa kita bangun dua potensi besar ini, potensi akal dan potensi jiwa dalam diri manusia, dan diri kita dan diri keluarga kita, supaya bisa menjadi hamba Allah. Tapi dai yang menjadi rijal, menjadi agen perubahan umat manusia. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Mohon maaf mungkin ya kalau kurang bagus
sinyalnya dan seterusnya banyak bunyi-bunyi dan sebagainya. Karena kondisi luar biasa sibuknya ini saat Pak Ade. Jazakumullah khair, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.